Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Imron Rosyadi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu pendidikan serta teman-teman mahasiswa kelas ilmu pendidikan D yang kami hormati pula. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai pilar-pilar pendidikan. Sebelumnya saya Rizka Amalia NIM 2119273 selaku pemakalah 1, kemudian Nizar Al-Bahar NIM 2119284 selaku pemakalah 2, kemudian Ahmad Maulana Ahsan NIM 2119292 selaku pemakalah ketiga. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan materi tentang pengertian ilmu pendidikan. Istilah ilmu pendidikan sering disebut sebagai terjemahan dari bahasa Yunani Paidagogus yang berarti pemuda yang bertugas untuk mengantar anak ke sekolah serta menjaga agar ia bertingkah laku susila dan disiplin. Dari istilah inilah kemudian dikembangkan menjadi istilah-istilah lain dalam pendidikan, seperti pendidik atau pedagog, mendidik atau pedagogi, dan kemudian melahirkan ilmu pendidikan atau pedagogi. Istilah ilmu pendidikan menurut para ahli yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional, mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani, supaya dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan, yang selaras baik dari segi alam serta masyarakat yang ada di dalamnya. Kemudian menurut Charter Figut, sebagaimana dikutip Fathah Yasin, menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesa-hipotesa pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian pilar. Menurut KBBI diartikan sebagai proses individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pilar artinya tiang atau penguat. Selain itu, pilar juga diartikan sebagai dasar, induk, dan pokok. Secara istilah, pilar pendidikan adalah sebagai dasar atau pokok untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Eksistensi pilar dalam berbagai hal biasanya dikatakan sangat penting peranannya sebagai menopang agar menjadi sesuatu yang utuh atau unity, seperti halnya bangunan atau rumah, yakni adanya pondasi yang dilengkapi dengan pilar agar atap bisa berdiri kokoh dan tidak mudah roboh sehingga tampak menjadi lengkap dan melengkapi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Al-Bahar NIM 2119284. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tentang pilar-pilar pendidikan. Yang kedua yaitu macam-macam pilar pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, maka dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu melalui dengan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dunia ini. Maka dengan ini, Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNESCO yang bergerak dalam pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan mencanangkan 4 pilar pendidikan. Yang mana apabila pilar pendidikan ini dilaksanakan, maka akan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dunia, termasuk yang ada di Indonesia. 4 pilar pendidikan tersebut adalah yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do.
Yang ketiga, learning to be, dan yang keempat, learning to live together. Adapun yang pertama, learning to know. Pilar ini mengajarkan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya melalui dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan. Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki wawasan yang luas sehingga dapat berpikir yang kritis dalam hal pendidikan. Yang kedua, learning to do. Pilar yang kedua ini menekankan pada aspek interaksi dan juga bertindak, yaitu peserta didik diajarkan atau dilatih untuk ikut serta dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada di sekitarnya. Karena peserta didik diharapkan setelah mendapatkan wawasan yang luas dan juga dapat berpikir kritis, mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam hal ini juga, learning to do berhubungan dengan dua hal, yaitu hard skill dan juga soft skill, yang mana keduanya ini saling berhubungan untuk menciptakan sumber daya manusia yang ada di dunia ini. Learning to be, belajar menjadi seorang yang mengembangkan kepribadian dan juga kemampuan bertindak mandiri, kritis, dan juga penuh pertimbangan. Maka konsep learning to be ini perlu dipahami oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki kepercayaan yang tinggi, karena kepercayaan ini merupakan modal besar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam hidup bermasyarakat. Yang terakhir merupakan pilar learning to live together. Pada dasarnya merupakan mengajarkan, melatih, dan juga membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan suatu hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain, serta menjauhi agar tidak terjadinya perselisihan dan juga konflik dalam bermasyarakat. Hakikat manusia adalah beragam, namun dalam keberagaman tersebut terdapat persamaan. Maka dalam konsep ini mengajarkan pada peserta didik agar kita dapat hidup bersama dengan memahami setiap perbedaan yang ada. 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO yang bertujuan agar meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia, agar tercipta suatu pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh makalah yang ketiga. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, dari materi yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul implementasi pilar pendidikan. Penerapan pilar pendidikan menuntut kemampuan profesional guru dalam bidang pendidikan. Jadi implementasi itu bisa diartikan sebagai penerapan. Implementasi pilar pendidikan berarti penerapan pilar pendidikan, seperti itu. Kemudian kemampuan profesional guru akan terwujud apabila guru memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam mengelola interaksi belajar mengajar pada tatanan mikro dan memiliki kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro. Kemudian yang pertama, cara penerapan pilar pendidikan itu ada seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu ada 4 macam pilar pendidikan, bahkan ada yang berpendapat 5 ya. Di sini di sini ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama, implementasi learning to know. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara saksama dalam meningkatkan kemampuan belajar bagi siswanya. Jadi, di sini peran guru itu sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajar dilaksanakannya. Maksudnya, di sini guru bukan hanya mementingkan siswa bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut dengan baik, namun juga guru tersebut mampu menguasai materi yang dibawakannya dengan baik. Nah, kemudian
dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Dan ada beberapa jenis cara mengajar guru, baik itu pengajaran yang bisa mudah untuk dipahami maupun tidak mudah, itu ada jenis-jenisnya. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode-metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Di sini karakteristik atau sikap guru dalam membawakan sistem pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar, itu sangat berpengaruh. Sikap beliau dalam menyampaikan materi atau memberikan pemahaman kepada murid ataupun siswa itu sangat berpengaruh, yaitu konsep yang implementasi learning to know. Kemudian yang A, konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut. Jadi ada beberapa poin-poin dalam implementasi learning to know. Yang pertama, A, guru berperan sebagai sumber belajar. Peran ini berkaitan penting dengan penguasaan materi pembelajaran. Dikatakan guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Jadi di sini guru dituntut harus menguasai materi yang dibawakannya agar bisa disampaikan kepada murid atau siswa yang dibimbingnya, itu bisa memahami dari materi yang dikuasai oleh guru tersebut. Jadi guru di sini harus benar-benar dituntut menguasai materi yang disampaikannya kepada murid atau siswa yang dibimbingnya gitu. Kemudian yang B, guru sebagai fasilitator. Guru berperan memberikan pelayanan, memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi misalkan seperti halnya sekarang ini kuliah daring, itu guru atau bisa disebut saja dosen itu bisa memfasilitasi misalkan anak didiknya itu misalkan dibuatkan grup WA agar memudahkan untuk akses proses belajar mengajar atau perkuliahan. Kemudian yang berikutnya yang C, guru sebagai pengelola. Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Jadi di sini misalkan bisa mencairkan suasana, bukan terbawa suasana, tapi bisa menyesuaikan suasana. Guru di sini bisa misalkan suasana kelas ini ramai, nanti guru bukan terbawa suasana kelas, tapi bisa mengondisikan suasana kelas agar tetap seperti apa yang diinginkan. Guru sebagai demonstrator. Guru berperan sebagai demonstrator, menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Di sini berarti guru harus menguasai atau sistem guru menyampaikan materi atau pembelajaran kepada siswa itu harus dituntut harus bisa dipahami dengan mudah oleh siswa tersebut. Guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Jadi siswa itu banyak ya. Jadi karakternya itu tidak semuanya sama. Ada yang baik, ada yang kurang baik mungkin, ada yang pribadinya seperti ini, pribadinya berbeda dengan yang satu antara satu dengan yang lain, itu tidak sama. Jadi sini guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Perbedaan inilah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Dalam arti pembimbing di sini, guru harus memahami karakteristik siswa. Karakteristik siswa itu misalkan siswanya seperti ini, jadi dia harus metode pembelajarannya itu harus menyesuaikan karakter siswa tersebut. Guru sebagai mediator. Guru selain dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media dengan baik. Kemudian yang G, guru sebagai evaluator, yakni sebagai penilai hasil pembelajaran siswa. Dengan penilaian tersebut, guru dapat mengetahui keberhasilan mencapai tujuan penguasaan siswa terhadap pembelajaran serta ketepatan atau keefektifan metode pengajar. Jadi di sini guru harus memantau seberapa
seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Misalkan si A pemahaman materi sudah bisa seperti ini. Dan implementasi yang kedua yaitu implementasi learning to do. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar hendaknya memvalidasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasi. Keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang. Bahkan banyak orang meyakini bahwa memiliki keterampilan jauh lebih penting daripada menguasai pengetahuan semata. Jadi di sini condong kepada keterampilan seseorang. Nah, misalkan seseorang memiliki keterampilan dalam hal musik. Nah, di sini sekolah itu sebagai wadah masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswa yang cenderung memiliki keterampilan dalam hal musik, seperti halnya dibuatkan sanggar seni musik atau ruang latihan untuk bermusik. Itu satu contoh untuk ini. Kemudian berikutnya, oleh sebab itu siswa harus dilibatkan secara aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Hal ini bertujuan untuk membuat siswa bertanggung jawab atas diri dan pendidikannya sehingga mereka akan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Di sini siswa cenderung ditekankan dalam hal keterampilannya, bukan dalam hal pengetahuannya semata. Kemudian yang ketiga, implementasi learning to be. Peran guru adalah sebagai kompas petunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal. Pendidik juga membimbing siswa belajar mengaktualisasikan diri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidik untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jadi di sini menekankan dalam seperti halnya kuliah. Nah, dalam hal mental siswa dapat menguasai materinya. Bagaimana peran guru bisa menerapkan sistem belajar yang siswa tersebut cepat dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi siswa tersebut bisa menguasai materi dan bisa menyampaikannya, bisa mengolah kata-kata yang mudah dipahami oleh pendengarnya. Dan di sini siswa dilatih untuk sebagai individu yang berkepribadian percaya diri, tidak minder, tidak mudah ora isinan gitu. Kemudian yang keempat, implementasi learning to live together. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidik untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Nah, di sini meskipun karakteristik siswa itu beragam, seperti hanya tadi sudah dijelaskan yang nomor 1 tadi, beragam, ada yang kepribadian seperti ini, ada yang lingkungannya seperti ini, keterampilannya saling satu sama lain, satu antara lain itu berbeda. Itu tugas pendidik atau guru itu tetap mengkondisionalkan siswa agar semuanya itu sama. Maksud dalam arti sama itu semuanya itu tetap di bawah harus saling tolong menolong, misalkan harus berkewajiban menuntut ilmu. Pemahaman siswa itu memang pemahaman siswa itu tidak sama, tapi materi yang diajarkan itu misalkan dalam satu angkatan itu sama, tidak dibeda-bedakan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan, pendidik adalah usaha sadar dan terencana untuk menjalankan suatu belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari definisi tersebut terlihat bahwa usaha pendidik berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud kepribadian yang baik pada dirinya. Harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya. Dalam upaya peningkatan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidik.
Perserikatan Bahasa-Bahasa Lembaga UNESCO, United National Education Scientific and Cultural Organization yang bergerak di bidang pendidik, pengetahuan, dan budaya mencanangkan 4 pilar pendidikan, yakni tadi yang sudah disebutkan, learning to know, learning to do, learning to be, dan yang keempat terakhir learning to live together. Ya, sekian dari kelompok saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup materi yang sudah disampaikan oleh kelompok saya, kemudian akan dilanjutkan oleh moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.